Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Neni, selaku dosen pengampu mata kuliah Labkom Pajak. Perkenalkan, nama saya Imelda Sendra dengan NPM akhir 016. Di sini saya akan mengerjakan mengisi SPT tahunan dari lampiran 6 sampai lampiran induk sebagai eh, suatu syarat untuk memenuhi nilai UAS. Baik, yang pertama kita kerjakan dulu pada lampiran 6. Di lampiran 6 ini, pada bagian A, itu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Ini ada tiga data pada soal, yaitu Margono, Mandala, dan Franz. Di sini kita isi dulu datanya, lalu diisi juga NPWP-nya. Nah, di sini eh, maksud dari rupiah ini adalah didapatkan dari modal pada PT Aska ini sebesar 727.300.000 rupiah dikalikan dengan persentase kepemilikan seperti Mandala memiliki kepemilikan 32%, Margono memiliki kepemilikan 40%, dan Frans memiliki kepemilikan sebesar 28%. Jadi itu dikalikan sehingga eh, jumlah pada W. Margono itu sebesar 290.920.000 dengan persentasenya 40%. Lanjut ke data yang kedua, itu ada Mandala. PWP-nya diisi. Nah, ini hasilnya dari modal yang tadi dikalikan dengan persentase yang dimiliki, yaitu sebesar 32%, sehingga hasilnya 233.736.032%. Baik, data yang terakhir ada Frans. NPWP-nya jumlahnya sebesar 203.644.000 dengan persentasenya 28%. Jadi ini total yang ada di sini itu sama dengan modal yang ada di sini, dan juga persentase cocok menjadi 100%. Untuk bagian B dan C-nya itu nggak diisi, jadi kita lanjut ke lampiran 5. Nah, di lampiran 5 ini kurang lebih sama seperti pada lampiran 6 sebelumnya, diisi datanya. Untuk jumlah modal di store sama dari
jumlah dari modal yang ada di Excel dikalikan dengan persentase kepemilikan. Dividennya 0. Sama jumlah desetornya yang mendalam sebesar 232.736.000 sebesar 32%, dividennya 0. Lanjut ke datanya Frans. Ini jumlah modal disetor untuk Prasia itu 203.644.000. 203.644.000 dan persentasenya 28%, dividennya 0. Jadi ini udah pas persentase 100% dan jumlah pada bagian A-nya ini sama dengan modal yang ada di Excel. Lanjut, untuk bagian B itu ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Ini sama sama aja sebenarnya, diisi nama, alamat, NPWP, cuma yang di sini bagian sini itu ada jabatannya. Jabatannya sebagai direktur. NPWP-nya diisi. Nah, Mandala ini jabatannya sebagai komisaris. Lalu satu yang terakhir ada Frans. NPWP-nya diisi. Nah, jabatannya sebagai manajer. Udah segini aja data dari lampiran 5. Kita lanjut ke lampiran 4. Di sini ada bunga deposito atau tabungan diskonto. Itu dapatnya dari soal yang ada di Excel.
Nah, jadi dari sini pendapatan bunga tabungan bank dan pendapatan bunga deposito ini dijumlahin yang hasilnya itu 45 juta. Kita masukin ke SPP-nya sebesar 45 juta. Tarifnya sebesar 20%. Terus lanjut ke penghasilan persewaan tanah atas bangunan. Ini ada di sini pendapatan sewa tempat parkir sebesar 50 juta. Tarifnya sebesar 10%. Udah, untuk lampiran 4 segini aja. Untuk bagian B-nya nggak diisi. Lanjut ke lampiran 3. Nah, di lampiran 3 ini isinya ada nama pemotong, pemotong pungut pajaknya, NPWP, jenis penghasilan, objek output, PPh output, nomor bukti, tanggal bukti, dan alat pemotongan. Jadi ini didapatkan dari sini. Jadi ada beberapa tabel di sini dari PPh 22 dan 23. Jadi itu dipindahin. Yang pertama ini ada PT Crispy dengan PPh pasal 22 dan PWP-nya diisi. Nah, jenis penghasilannya ini merupakan PPh pasal 22 pembelian barang oleh bendaharawan. Nah, untuk objek output ini kan pada soalnya itu jumlah PPh-nya itu sebesar 20 juta. Jadi diasumsikan bahwa PT Crispy ini memiliki API, jadi tarif PPh outputnya itu sebesar 2,5%. Jadi jumlah objek objek outputnya sebesar 800 juta. Nah, PPh outputnya 20 juta. Untuk tanggal buktinya itu tanggal 24 bulan 6 2023. Alat pemotongnya itu nggak ada, jadi kita selipin aja. Lanjut ke data selanjutnya, itu ada PT ABC dengan PPh pasal 23. Nah, NPWP-nya diisi. Jenis penghasilannya itu PPh pasal 23 imbalan atau jasa. Nah, objek outputnya ini itu didapat dari laba rugi. Nih, PPh pasal 23 sebesar 54 juta. Jadi kita pindahin aja 54 juta. Sedangkan PPh outputnya outputnya itu 14.500.000. Nomor buktinya dipindahin.
Tanggalnya tanggal 20 bulan 9. Tanggal 20. Alat pemotongnya sama, nggak ada, jadi kita stripin aja. Nah, data selanjutnya itu dari Bendaharawan Kementerian Pertanian. Nah, ini kita pindahin datanya. NPWP-nya kita isi. Nah, ini PP, jenis penghasilannya PPh dua sama kayak yang nomor satu, pembelian barang bendaharawan. Nah, ini jumlah PPh-nya kan 4.500.000. Nah, tarifnya itu 1,5%. Jadi, objek objek outputnya itu sebesar 300 juta. 300 juta. Nah, PPh outputnya 4.500.000. Tanggal buktinya bulan 12 tanggal 10. Untuk alat pemotongnya sama, stripin aja. Lampiran tiganya udah selesai, lanjut ke lampiran 2. Nah, pada lampiran 2 ini itu ada pembelian barang atau barang dagangan. Nah, itu ada di laba rugi. Jadi, kita tuh masukin data yang ada di laba rugi yang dibutuhkan oleh SPT gitu. Kayak contohnya yang pertama itu ada pembelian barang atau bahan dagangan. Nah, ini sebesar 36 juta pembelian bahan baku kita pindahin. Lanjut ke poin yang kedua, itu dapatnya dari eh, ini biaya gaji supir sebesar 450 juta. Lanjut ke biaya sewa. Ini ada sewa sewa mobil angkut itu sebesar 1.500.000 juta. Lanjut ke persediaan awal. Di sini persediaan awalnya sebesar 2.300.000.000. Lanjut ke persediaan akhirnya. Sini persediaan akhirnya 400 juta. Oke, jadi ini jumlah dari harga pokok penjualannya sebesar 3.886.000.000. Lanjut ke biaya usaha lainnya. Nah, pada biaya usaha lainnya ini, pada poin yang nomor 2, itu dapatnya dari ini, biaya gaji dan tunjangan, itu sebesar 2.890.000.000. Lanjut, pada biaya transportasinya itu, ini biaya transportasi sebesar 360 juta.
Lanjut lagi pada biaya penyusutan dan amortisasi itu ini biaya penyusutan 135.300, 135.500. Lanjut ke biaya sewa. Nih, biaya sewa kantor cabang sebesar 190 juta. Nah, selanjutnya ada biaya royalti. Biaya royalti ini sebesar 80 juta. Lanjut ke biaya pemasaran atau promosi. Ini biaya promosi tanpa daftar nominatif sebesar 176 juta. Nah, dari hasil ini, biaya usaha lainnya itu hasilnya 3.831.500. Sedangkan pada tabel Excel-nya itu jumlah biaya usaha itu sebesar 5.768.300. Jadi itu dikurangin dan selisihnya masuk ke biaya lainnya. Selisihnya sebesar 1.937 juta. Jadi hasilnya 5.768.500. Gak sama seperti apa namanya di Excel-nya. Lanjut, biaya dari luar usaha. Biaya dari luar usaha ini pada poin yang biaya bunga pinjaman itu ada di sini. Biaya bunga ini sebesar ini biaya bunga sebesar 80 juta. Kita pindahin. Terus lanjut, karena di SPT itu nggak ada untuk biaya administrasi bank dan biaya perbaikan lahan sewa. Jadi ini kita totalin 24 juta, kita masukin ke SPT yang biaya lainnya. Jadi totalnya 104 juta. Udah, lampiran 2 udah selesai, kita lanjut ke lampiran satu. Jadi di lampiran satu ini ada peredaran usaha. Nah, peredaran usaha ini, peredaran usaha ini dapatnya dari sini senilai 46.170 juta. Lanjut ke penghasilan dari luar usaha, itu dapatnya dari sini nih jumlah pendapatan luar usaha 325 juta. Lanjut ke bagian 4 penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termasuk objek pajak itu 90 juta. Lanjut, ini penyesuaian fiskal positif. Jadi ini tuh dari sini. Nah, itu dari sini. Bisa dilihat dari sini. Biaya fiskalnya ini koreksi fiskal negatif dan fiskal positifnya.
Jadi pada tabel 5A ini, biaya yang dibebankan dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham. Itu dapatnya dari sini, biaya transportasi itu sebesar 40 juta. Lanjut ke 5C, eh, itu dapatnya dari ini, biaya pakaian batik atau olahraga karyawan ini sebesar 70 juta. Baik, lanjut ke tabel 5E. 5E ini dapatnya dari ini, biaya sumbangan sosial sebesar 213.500.000. Lanjut ke yang pajak penghasilan ini tuh dari sini biaya PPh pasal 23 50 juta senilai 54 juta. Lanjut bagian 5H ini itu dapatnya dari ini biaya sanksi pajak daerah sebesar 85 juta. Lanjut lagi ke bagian yang 5I ini. Itu didapatkannya dari sini. Jadi hasil ini kan pada SPT itu penyesuaian fiskal positif. Jadi jumlah dari ini itu harus sama dengan ini sebesar 1.688.500.000. Sedangkan ini baru ada 460 juta. Jadi selisihnya dimasukin ke bagian 5L ini. Jadi selisihnya itu sebesar 1.226.000.000. Jadi ini udah sama jumlahnya 1.688.500.000 sama dengan ini yang ada di sini. Oke, kita lanjut. Ada tabel 6D ini 6D ini penyesuaian fiskal negatif. Nah, ini didapatkannya dari ini sebesar 166.200 juta. Nah, sehingga penghasilan neto fiskalnya sebesar 38.168.800.000. Nah, udah selesai lampiran satunya, kita lanjut ke induk lanjutan. Jadi di induk lanjutan ini didapatkan dari nih, didapatkan dari sini 2.295.000.000 ini 2.295.000.000 tuh. Kita pindahin ya. Lanjut ke 14E-nya itu eh, lanjut ke
14E. Nah, 14E-nya itu didapetin dari lampiran 3. Tapi ini karena kita nggak bisa lanjut, jadi kita isi dulu tempatnya sama tanggalnya. Tanggalnya itu bulan Desember, 31 Desember. Nah, ini kita lanjut ke lampiran 3. Nah, jadi ini dari jumlah PPH ini diisinya untuk induk kelanjutan sebesar 39 juta. Nah, untuk induk lanjutan udah di sini sampai sini aja. Tempatnya diisi dan tanggalnya juga wajib untuk diisi. Kenapa memakai lampiran 8A yang nomor satu perusahaan industri manufaktur? Karena PT Aska ini merupakan jenis usaha itu penjualan elektronik, jadi itu merupakan perusahaan industri manufaktur, makanya kita memakai induk lanjutannya lampiran 8A yang nomor satu. Lanjut ke induk. Nah, di induk ini kita isi pada bagian 10A. Nah, pada bagian 10A itu didapat dari sini. Nah, ini PPh pasal 25. Ini kan ada dua, 24 juta sama 19 juta. Jadi kita pindahin. Ini 28 juta sama 19 juta. Nah, sehingga hasilnya 7.870 juta ini. Tanggalnya jangan lupa diisi. Nah, jadi ini udah selesai induknya, peran induknya. Jadi, saya jelasin sedikit. Pada lampiran 6 itu isinya data, alamat, NPWP, dan rupiah ini didapatkan dari modal dikalikan dengan persentase kepemilikan saham dari masing-masing data di sini. Lanjut ke lampiran 5. Lampiran 5 ini isinya sama aja. eh, Jumlah modal di setornya juga sama aja. Tapi untuk yang di bagian B-nya itu ada di bagian jabatannya. Jadi bagian jabatannya diisi seperti yang ada di soal. Dan lampiran keempat ini isinya itu ada bunga deposito sama penghasilan persewaan tanah ini didapatkan dari laporan laba rugi yang ada di Excel. Lanjut ke lampiran 3 ini eh, apa namanya jenis penghasilan, objek output, PH output, nomor bukti dan lain-lain itu didapatkan dari sini dari tabel ini. Eh, ini satu, dua, dan tiga didapatkan dari data tersebut. Pada lampiran 2 ini isinya ada harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha. Ini data diambil dari laporan laba rugi. Jadi dipindahin data yang dibutuhkan, data yang ada di laporan laba rugi dan dibutuhkan di dalam SPT itu dipindahin. Lanjut ke lampiran satu. Lampiran satu ini peredaran usaha itu ada di eh, peredaran usaha itu ada di peredaran usaha itu ada di laporan laba rugi yang ini. Nah, itu tuh diisi, terus penghasilan dari luar usaha juga ada di laporan laba rugi. Sedangkan penyesuaian fiskal positif ini tuh ada di bagian ini, eh di bagian ini.
yang sudah saya beri tanda kuning dan ini jumlah, positif, negatif, dan ini jumlah fiskalnya. Terus lanjut ke induk lanjutan. Nah, ini kita pakai lampiran 8A karena merupakan PT SK ini merupakan perusahaan industri manufaktur. Nah, untuk data ini dan lainnya, untuk data yang 2.295 ini, dapatnya dari sini, dari hasil ini dipindahin ke SPT-nya. Sedangkan 39 juta ini didapatkan dari jumlah PPh yang ada pada lampiran 3. Lanjut, yang terakhir induk. Nah, di induk ini tuh kita cuma ngisi pada bagian tabel 10A dan 10B. Ini didapatkan dari sini. Nih, PPh pasal 25, 28 juta dan 19 juta dipindahin ke SPT sehingga didapatkan hasilnya segini. Sekian penjelasan dari saya dan pengisian SPT yang dapat saya lakukan untuk memenuhi tugas penilaian UAS. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.